设置对手，红。设置成你自己呢？要是将对手直接是在哪里？有何指教？道不逾矩。陛下安排地球人向宇宙，我建议阿巴塔，移民。我给你们最后一次机会。我们还剩多少时间？也会。Halo Sobat, Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya, sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel Putra Jiwa. Di kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan bocoran serial anime Swallowed Star episode 106. Sekali lagi Mimin ingatkan kalau video ini mengandung spoiler dari novel dan sedikit ada perbedaan dengan animasi Donghua-nya. Oke, gak usah banyak kata-kata, langsung saja Mimin terjun ke spoilernya. Ketiga kalinya, Luo Feng secara langsung menjadikan Dewa Petir sebagai lawannya, bintang level 1 dengan domain 1 lapisan, menggunakan senjata energi level 2, armor pertempuran level 2. Dengan begitu, hasilnya Luo Feng benar-benar dibunuh oleh Dewa Petir. Luo Feng tahu dari sini bahwa satu-satunya alasan dia lebih kuat dari Dewa Petir sebelumnya adalah karena senjata rohnya, memberikan senjata energi level 2 kepada Dewa Petir mengakibatkan kerugiannya sendiri. Keempat kalinya, Luo Feng menempatkan Hong sebagai lawannya. Sebanyak 98 pertempuran. Setelah itu, Luo Feng merasakan kelelahan yang luar biasa. Pada saat yang sama, ada perasaan gembira. Rasanya enak, dia belum pernah mengalami kegembiraan seperti itu dalam pertempuran sepanjang hidupnya, bisa memilih lawannya dan menyesuaikan kekuatan mereka. Apakah kamu lelah sekarang? Babata memandang Luo Feng yang terbaring di atas pasir. Luo Feng, karena kamu telah menyelesaikan pertempuranmu, aku akan memberitahumu penggunaan yang paling penting dari bidang pembunuhan ini. Biaya penggunaan tempat ini sangat tinggi, hanya membutuhkan satu hari $3.500 atau koin Ganwu. Pembaca roh tingkat 1 semesta akan membutuhkan $350.000 Ganwu. Seorang tuan domain tingkat 1 akan membutuhkan $35 juta Ganwu dan pembaca roh tingkat 1 tuan sektor akan membutuhkan $3.5 miliar Ganwu. Tahukah kamu mengapa begitu mahal, dan dengan harga ini tuan sektor masih datang? Luo Feng tercengang. Tuan sektor, bergabung dengan kekaisaran yang kuat, mampu menerima seluruh medan bintang sebagai wilayahnya, mampu membangun dunianya sendiri. $3.5 miliar Ganwu pasti terjangkau, tetapi tidak ada yang idiot, bidang pembunuhan pasti harus memiliki hadiah yang cocok agar bisa menarik mereka. Kamu, dan bahkan Hong dan Dewa Petir, masih belum mengetahui aspek terpenting dari ladang pembunuhan. Babata berkata dengan bangga sambil mengangkat kepalanya. Wajah mungil Babata menunjukkan senyum bangga. Kamu pernah melihat dari buku metal itu sebelumnya, kau tahu, bahwa kau dapat menyesuaikan lawan kau sendiri kan? Iya. Luo Feng mengangguk, kau dapat menyesuaikan kualitas dasar lawan, tingkat membaca roh, kesadaran, teknik, senjata, dan yang lainnya, agar persis sama denganmu. Satu-satunya perbedaan adalah, pengalaman lawan jauh lebih luas, sangat mahir dalam pertempuran. Babata berkata, apakah kamu mengerti apa yang aku maksud? Mendengar itu Luo Feng terkejut, segera menjadi gila karena kegembiraan. Baik, jika lawannya adalah dirinya sendiri dengan pengalaman yang lebih besar dan lebih mahir dalam bertarung, lawan seperti itu akan sangat membantu teknik dan pengalaman bertarungnya sendiri. Lagi pula, Luo Feng bisa menyesuaikan tubuh lawannya, kesadaran dan tingkat membaca roh, agar sama persis. Babata menghela nafas, kamu perlu tahu, ada banyak pejuang yang kuat yang menyadari bahwa di alam semesta, ketika mereka terjebak pada titik manapun, menemukan lawan yang lebih kuat dan dengan lebih banyak kesadaran daripada diri mereka sendiri akan memudahkan diri mereka sendiri untuk memicu inspirasi dan memungkinkan mereka untuk melakukan terobosan. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Pantas saja, tidak heran jika ladang pembantaian ini berani memberi harga penggunaan yang sangat tinggi. Babata, bagaimana medan pembunuhan ini bisa secara virtual mensimulasikan teknik rahasia yang lengkap dengan sempurna? Luo Feng mau tidak mau harus bertanya. Pemilik ladang pembantaian adalah perusahaan jaringan semesta virtual. Babata berkata, selama bertahun-tahun yang tak terhitung, dengan prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya dari alam semesta bertanding dan bertempur di alam semesta virtual,
Adegan dan rekaman dari setiap pertempuran secara alami akan direkam oleh alam semesta maya. Oleh karena itu, basis data dari alam semesta maya sangat besar. Ia memiliki beragam teknik rahasia. Tentu saja, itu semua hanya keterampilan yang digunakan, bukan metode pelatihan, Babata menjelaskan. Babata, bantu aku menyesuaikan lawan binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas level bintang 1, Luo Feng berteriak. Luo Feng telah sepenuhnya memahami penggunaan terpenting bidang pembunuhan, yaitu untuk mengajar dirinya sendiri arah mana yang harus diambil dan bagaimana berlatih dengan efisiensi terbesar. Bidang pembunuhan ini adalah basis data untuk perusahaan jaringan semesta virtual, dan perusahaan jaringan semesta virtual, sebagai salah satu dari 5 Leviathan Agung di alam semesta, jauh lebih kuat daripada kerajaan manapun. Adegan pertempuran binatang bertanduk emas, Luo Feng percaya bahwa negara jagat maya pasti akan memiliki cadangan. Tak lama itu, aku mati lagi. Luo Feng berdiri di tengah udara, menatap binatang bertanduk emas yang menakutkan berskala hitam, akhirnya memahami kemuliaan dan terornya. Dia sendiri adalah bintang level 1, dengan amplitudo 36, dan senjata rohnya sangat kuat. Binatang bertanduk emas juga adalah bintang level 1. Luo Feng terus mengalami kematian, dan kematian lagi. Luo Feng terbunuh berkali-kali dengan tingkat dan level yang sama dengan binatang bertanduk emas. Sebenarnya ada alasan lain. Luo Feng telah menyesuaikan binatang bertanduk emas ini menjadi sangat mahir dalam pertempuran. Jadi binatang bertanduk emas itu benar-benar mahir dalam pertempuran. Sayapnya benar-benar memiliki sensasi seperti teknik pedang. Cara terbaik untuk menggunakan sayap berskala ini bukanlah dengan menghantam secara langsung, tetapi dengan menyapu dan mengiris seperti pisau, dan gerakan ini sendiri memungkinkan lebih banyak fleksibilitas. Ekornya bertindak seperti cambuk. Ekornya memang bagian tercepat dari binatang bertanduk emas. Saya selalu hanya menggunakan serangan yang sangat sederhana, namun ekor binatang bertanduk emas di bidang pembunuhan ini benar-benar meniru cambuk, tiba-tiba menyerang dan bergetar udara, menyebabkan ruang meledak. Kekuatannya jelas jauh lebih besar. Ia tidak langsung menggunakan cakarnya, tapi saat ia melakukannya, kekuatannya mengejutkan dan mengguncang bumi. Luo Feng diinjak-injak dan segera dibunuh oleh binatang bertanduk emas. Jadi begitulah, seperti itu, menghidupkan kembali. Luo Feng merasakan kegembiraan yang luar biasa. Aku sekarang tahu bagaimana melatih binatang bertanduk emas di masa depan. Bahkan dengan bakat alami yang bagus, itu tidak berarti bahwa setiap binatang bertanduk emas memiliki tingkat kekuatan yang sama. Seseorang harus tahu bahwa dengan generasi demi generasi binatang bertanduk emas, teknik Absolute Realm, banyak yang mati setelah mencapai level pertama, sementara yang lain sebagian besar terjebak di level 2. Namun dalam sejarah ada beberapa yang benar-benar berhasil berlatih sampai mereka mencapai level 3. Apa maksudnya ini? Itu berarti bahkan di antara garis keturunan kuat yang sama, ada perbedaan dalam kemampuan bertarung mereka. Luo Feng memikirkannya, dia ingin menjadikan dirinya binatang bertanduk emas terkuat dalam sejarah. Di hari-hari berikutnya, Luo Feng pertama kali pergi dengan Hong dan Dewa Petir untuk membeli sebidang tanah di dalam Teluk Bintang 9 Pulau Naga Hitam, mengikuti niatnya untuk membeli beberapa rumah kayu. Ini benar-benar akan memungkinkan keluarga Luo Feng, Hong dan Dewa Petir untuk dapat tinggal di dalam diri mereka. Setelah itu, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir bahkan mengirim sejumlah besar helm pemancar kesadaran ke bumi. Saudara ketiga, kamu menyebutku gila. Kakak Hong yang lebih gila, paling lama aku pergi adalah 3 hari di ladang pembunuhan tanpa pergi. Lihatlah kakakmu, dia sebenarnya belum meninggalkan ruang ladang pembunuhan di 8 hari berturut-turut. Apakah dia tidak akan pernah lelah? Dewa Petir dan Luo Feng saat ini sedang duduk di sudut aula ladang pembunuhan, memesan beberapa makanan dan minuman. The Killing Field, terlihat Luo Feng dan Dewa Petir dengan santai terlibat dalam percakapan. Ini juga cara yang efektif untuk bersantai. Luo Feng, Petir, haha, sungguh mengejutkan bertemu kalian berdua di sini. Tawa yang jelas terdengar, seorang pria berkulit hitam sebesar beruang, bersama dengan seorang pemuda berambut merah kurus pucat berjalan berdampingan. Buleimu, Heruo, ayo, duduk sambil ngopi. Luo Feng melambai dan berteriak. Karena pelanggan yang sering berlatih keras di dalam The Killing Field atau bidang pembunuhan, dan juga pengunjung yang sering ke aula besar, mengobrol, mereka secara alami bertemu dengan beberapa elit serupa yang menghabiskan berjam-jam di dalam bidang pembunuhan.
Semua orang jelas bisa menghabiskan begitu banyak waktu di dalam medan pembunuhan, berarti seseorang memiliki banyak uang atau banyak latar belakang, bahwa jalan mereka akan bertemu lagi di masa depan. Semakin banyak teman yang mereka temui, maka semakin banyak jalan yang mereka buka. Petualangan masa depan di alam semesta mungkin membutuhkan teman-teman. Oleh karena itu semua orang berusaha untuk mendapatkan lebih banyak teman. Dalam waktu singkat selama sebulan, Luo Feng telah memiliki lebih dari 30 teman. 2 yang berdiri di depan mereka dianggap sebagai yang paling dekat. Hong belum keluar, Buleimu berseru lantang. Dia belum keluar dalam 8 hari, ucap kata Dewa Petir. Itu dasar gila, Heruo tidak bisa menahan tawa. Baiklah, biarkan aku memberitahumu 2 hal, Buleimu dan aku tidak akan datang ke ladang pembantaian sebentar lagi. Buleimu mengangguk. Apa yang salah? Luo Feng dan Dewa Petir terkejut. Keduanya sangat mirip dengan mereka, sering tinggal dalam waktu lama di dalam ladang pembunuhan. Buleimu dan aku telah diperintahkan oleh guru kami untuk pergi dan menjadi peserta pelatihan tentara bayaran alam semesta dengan menghadiri ujian peserta pelatihan tentara bayaran, Heruo berkata dengan lembut. Ujian peserta pelatihan tentara bayaran alam semesta ini jauh lebih berbahaya daripada misi penjelajah alam semesta biasa. Aku mendengar tingkat kematiannya sangat tinggi. Jika, sebulan kemudian, baik Buleimu maupun aku, jika tidak datang ke ladang pembunuhan, kemungkinan besar kami telah mati karena ujian. Aku memberitahumu hari ini hanya untuk memberitahumu. Apakah ini nyata? Luo Feng dan Dewa Petir sangat terkejut. Ujian peserta pelatihan tentara bayaran alam semesta, apakah itu tidak masuk akal? Ini memang berbahaya. Bagaimanapun, level universe, domain dan sektor lord, lebih dari 99% dari mereka adalah tentara bayaran. Tatapan Heruo serius. Jika aku tidak bertaruh, dan menjadi penjaga atau tentara kecil terus-menerus, aku akan menyesalinya. Jika aku harus menjadi seorang yang terkenal, aku akan berusaha sekuat tenaga. Jika aku ingin hidup dengan baik, bebas dan mudah, aku harus mempertaruhkan semuanya. Luo Feng dan 3 lainnya menoleh untuk melihat. Ternyata itu adalah Hong yang mengenakan seragam pertempuran hitam berjalan mendekat, seluruh tubuhnya tampak bersemangat tinggi. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat pemandangan ini. Hong memang hal yang aneh. Setelah pertempuran ekstrim demi pertempuran, orang-orang normal akan sangat lelah dan lelah. Namun, Hong sepertinya tidak pernah lelah. Kudengar kalian semua mengatakan angka kematian yang sangat tinggi, ucap Hong menarik kursi dan duduk. Kami berbicara tentang ujian peserta pelatihan tentara bayaran alam semesta, jawab Dewa Petir. Instruktur militer ada di sini, tanya Buleimu lembut. Instruktur militer? Heruo juga melihat ke arah pintu masuk aula besar, segera melihat 3 siluet manusia berjalan mendekat. Salah satunya adalah instruktur militer mereka. Buleimu dan Heruo segera meletakkan kaki menyilang mereka, menjadi jauh lebih serius. Mereka instruktur militer tingkat semesta yang kalian semua sebutkan sebelumnya, Dewa Petir bergumam. Itu dia? Luo Feng juga tampak penasaran. Heruo berkata dengan lembut, itu adalah si berkepala botak di kejauhan yang mengenakan seragam pertempuran hijau. Untungnya mereka berada di alam semesta virtual, di mana level kekuatan semua orang hanya terbatas pada wargot level rendah. Meskipun seseorang dapat memperoleh lencana dan medali untuk membuktikan kekuatan sejati seseorang di jagat maya, namun hanya dalam keadaan khusus, seperti medan pembunuhan. Dapatkah seseorang melepaskan kekuatan yang sama dengan yang dimilikinya dalam kenyataan? Dan di luar keadaan khusus ini, baik itu pejuang biasa, atau makhluk abadi, mereka semua memiliki kekuatan yang sama yakni wargot tingkat rendah. Untungnya instruktur militer level universe sekarang memiliki tubuh yang lemah dan kecil. Kemampuan pendengarannya tidak dapat menangkap percakapan mereka. Jika dia mendengar kata kepala botak itu, dia pasti akan menghukum siswa elitnya sendiri dengan keras. Kepala botak, Luo Feng melihat dengan cermat. Ada 3 orang yang berjalan berdampingan di kejauhan. Di antara 2 botak itu, ada satu berseragam pertempuran hijau sementara yang lain berseragam pertempuran abu-abu gelap. Adapun yang ketiga, telinganya lancip, matanya bersinar merah. Luo Feng menyipitkan matanya, penampilan orang ini mirip dengan orang-orang dari keluarga Nuolan San, gumam Luo Feng. 3 orang di kejauhan, orang yang mirip dengan keluarga Nuolan San juga sepertinya telah memperhatikan Luo Feng, menatap mereka. Terlihat keduanya bertatapan mata sebentar, sepertinya mereka akan segera bertarung satu sama lain. Tuan Nuolan San, apa yang Anda lihat?
Universe Mercenary yang bernama Kunsi berbalik dengan curiga untuk melihat, tertawa setelahnya, "Oh, ada 2 murid bawahanku." "Bawahanmu?" Tatapan dingin Nuolan San menoleh. "Pemuda berambut hitam yang mengenakan seragam pertempuran merah darah itu?" tanya Nuolan San. "Tidak, aku tidak mengenali pemuda itu." Kunsi menggelengkan kepalanya. Di sampingnya, tentara bayaran alam semesta botak lainnya berkata, "Mereka berlima, yang berkulit hitam besar dan si kecil berambut merah, adalah siswa elit kami dari dalam kelompok, dan untuk 3 pejuang itu, kami tidak mengenalinya." "Bagus kalau mereka bukan dari kota naga utaramu." Tatapan mata Nuolan San sedingin es. Saat dia melihat Luo Feng, Hong dan Dewa Petir, dia segera mengenali pemuda berseragam merah darah berambut hitam adalah pemimpin bumi yang disiarkan secara publik, yakni Luo Feng. Nuolan San segera merasakan amukan api meletus dari dalam tubuhnya. Nuolan San adalah seorang prajurit dengan status kapak perang, berapa banyak yang telah dia bunuh? Secara langsung mengendalikan lebih dari 1000 planet kehidupan, jumlah prajurit di bawahnya seperti awan, dia belum merasakan kekalahan seperti itu, namun di bumi, dia memang mengalami kerugian besar. "Tuan Nuolan San," kedua mercenary semesta memandang ke Nuolan San dengan bingung. Nuolan San mengambil langkah besar menuju Luo Feng. 2 tentara bayaran alam semesta mengikuti di belakang. Mereka ada di sana mengikuti Nuolan San. Lagi pula bahkan di antara prajurit tingkat alam semesta, ada perbedaan status. Sebagai alam semesta level 9 dan berstatus prajurit kapak perang, status Nuolan San secara alami sangat tinggi. Meskipun aula itu sangat besar, masih ada sekitar 10.000 pejuang pelanggan. Seorang prajurit dengan medali kapak besar di dadanya bersama dengan 2 prajurit bayaran bintang 1. Pasti akan menarik perhatian banyak orang, ketiganya berjalan dengan cepat menuju Luo Feng.